Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya Devi Yulia Rahmi, kita akan bahas aspek keuangan bagian 2, yang mana sebagian dari aspek keuangan ini kita sudah bahas di minggu lalu. Kita cek pemahaman kita tentang aspek keuangan minggu lalu. Yang ini kita bahas pertama di sana adalah pengertian aspek keuangan. Nah, apa itu aspek keuangan? Aspek keuangan adalah aspek yang memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, kerugian perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Nah, kemudian secara umum bahwa aspek keuangan ini digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Nah, minggu lalu juga kita sudah bahas tentang sumber-sumber dana. Dari mana saja sumber dana itu? Ada dari modal asing atau pinjaman, ada modal sendiri. Nah, modal asing sumbernya dari mana? Misal dari pinjaman dari perbankan, atau pinjaman dari lembaga keuangan, atau pinjaman dari perusahaan non-bank. Kemudian kalau modal sendiri dari mana? Nah, ini dari setoran dari pemegang saham, dari cadangan laba atau laba yang belum dibagikan. Kemudian minggu lalu adik-adik juga sudah belajar tentang kebutuhan biaya investasi. Nah, apa saja biaya-biaya yang digunakan untuk investasi? Pertama, ada biaya pra-investasi. Nah, biaya pra-investasi ini contohnya apa? Misalnya adalah biaya untuk pembuatan studi atau biaya untuk pengurusan izin. Kemudian, biaya investasi yang kedua adalah biaya aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini ada dua, berwujud dan tidak berwujud. Kalau yang berwujud contohnya tanah, mesin, bangunan, peralatan, dan inventaris kantor. Kalau yang tidak berwujud ada hak cipta, ada lisensi, ada merek dagang. Kemudian, kebutuhan biaya investasi yang ketiga adalah biaya operasi. Nah, biaya operasi ini misal untuk upah dan gaji karyawan, misal biaya untuk biaya listrik, biaya telepon, biaya air, dan segala macamnya. Nah, 3 biaya tersebut masuk ke dalam komponen biaya investasi. Kemudian minggu lalu adik-adik juga sudah dijelaskan tentang pengertian arus kas atau cash flow. Nah, cash flow itu apa? Cash flow adalah sejumlah uang yang masuk atau cash in dan uang yang keluar atau disebut juga dengan cash out dalam suatu perusahaan, mulai dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Nah, cash flow ini nanti dicatat atau ada catatan khusus dari perusahaan tentang cash flow ini gitu. Yang isinya adalah uang masuk dan juga uang keluar. Nah, maka hari ini kita akan bahas 4 subbagian lagi, yakni tentang menguraikan kriteria-kriteria investasi. Kemudian yang kedua kita lihat pengertian laporan keuangan. Yang selanjutnya yang ketiga kita bahas bentuk-bentuk laporan keuangan. Dan yang terakhir nanti kita akan jelaskan tentang rasio-rasio keuangan. Yang pertama dulu tentang kriteria penilaian investasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menentukan layak atau tidaknya suatu investasi ditinjau dari aspek keuangan perlu diukur dengan beberapa kriteria. Nah, kriteria ini yang kemudian dinamakan kriteria investasi melalui beberapa pendekatan. Ada 5 pendekatan. Yang pertama ada payback period atau disingkat dengan PP. Yang kedua ada average rate of return yang disingkat dengan ARR. Yang ketiga ada net present value atau NPV. Ada yang keempat internal rate of return atau IRR. Dan yang terakhir adalah profitability index atau PI gitu. Nah, nanti kita akan lihat masing-masingnya ini apa. Kemudian kita lihat juga bagaimana dia layak atau tidak berdasarkan pendekatan ini. Yang pertama kita lihat dulu adalah payback period. Nah, payback period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu periode pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Nah, payback period ini membandingkan umur investasi dengan penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi. Misal,
jangka waktu investasi kita adalah 5 tahun. Kemudian ketika kita cari payback periodnya didapatkan 2 tahun 8 bulan. Maka di sana umur investasi lebih besar dibanding payback period. Maka di sini dapat dikatakan layak. Tapi ketika payback periodnya lebih besar daripada umur investasi, maka ini tidak bisa dikatakan layak. Misal umur investasinya adalah 5 tahun, payback periodnya adalah 6 tahun gitu. Maka di sini terlihat bahwa pengembaliannya lebih lama dibandingkan umur investasi. Maka ini dikatakan tidak layak. Bagaimana perhitungan PP secara matematis nanti akan kita lihat selanjutnya di slide selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah average rate of return atau ARR. Nah, ARR ini merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak atau earning after tax atau disingkat EAT dengan rata-rata investasi. Nah, nanti kita lihat bagaimana rumusnya untuk mencari ARR atau average rate of return. Nah, bagaimana kriteria layak dari ARR ini, yakni ketika nilai ARR dikali dengan investasi besarnya besar dari modal kerja, maka itu dapat dikatakan layak. Tapi ketika nilai ARR dikali investasi lebih kecil dari modal kerja, maka itu tidak layak gitu. Dan yang ketiga kita lihat net present value. Nah, net present value ini atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PV kas bersih atau PV of profit dan PV investasi atau capital outliers selama umur investasi. Nanti kita akan lihat juga rumusnya. Nah, bagaimana suatu NPV itu dikatakan layak ketika nilainya positif, maka investasi dapat diterima. Tapi kalau NPV-nya negatif, maka investasi tersebut ditolak. Kemudian setelah NPV ada lagi yang namanya IRR atau Internal Rate of Return. Nah, apa itu Internal Rate of Return? Yakni alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil internal. Nah, IRR ini kriteria layak suatu investasi dari IRR ketika nilai IRR besar dari bunga pinjaman, maka itu diterima investasinya. Tapi ketika nilai IRR-nya lebih kecil dari bunga pinjaman, maka itu ditolak gitu. Dan yang terakhir adalah profitability index. Nah, profitability index ini disebut juga dengan benefits and cost ratio atau BC ratio yang merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Nah, nanti kita bisa lihat perhitungan secara matematisnya seperti apa. Nah, PI dari PI ini investasi dikatakan layak jika nilainya besar dari 1. Tapi kalau misalkan PI kecil dari 1, maka investasi tidak layak, artinya investasi ditolak. Itu. Sekarang kita masuk ke model matematis untuk masing-masing kriteria penilaian investasi. Di sini, di slide ini teman-teman bisa lihat contoh soal dari tahun 2004, PT Stie berinvestasi dengan modal sendiri, berarti sumber modalnya adalah modal sendiri sebesar 5M. Kemudian modal kerja adalah 1M. Umur ekonomisnya 5 tahun dan disusutkan tanpa nilai sisa. Kemudian pengembalian tingkat bunga yang diinginkan adalah 20%. Selanjutnya, perkiraan laba setelah pajak atau EAT atau earning after tax itu selama 5 tahun. Di tahun pertama adalah 950 juta, di tahun kedua adalah 1,1 juta, kemudian sampai di tahun kelima itu adalah 1.650 juta gitu. Nah, nanti di sini kita diminta untuk menentukan berapa kas bersih yang diterima di akhir tahun, menentukan payback period, menentukan average rate of return, menentukan net present value, menentukan internal rate of return, dan profitability index. Kemudian kita
dari hasil kriteria investasi ini kita diminta untuk menentukan apakah investasi PT STY ini bisa layak atau tidak. Nah, sebelumnya kita susun dulu tabel cash flow. Nah, tabel cash flow ini terdiri dari ada tahun, ada EAT, earning after tax, ada penyusutan, ada kas bersih yang disebut juga dengan proceed, ada DV atau discount factor, ada PV kas bersih. Nah, pertama-tama kita cari dulu penyusutan. Penyusutan rumusnya sama dengan investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis. Nah, investasinya berapa di sini? 5M. Kita masukkan ke dalam rumus, dikurangin 1M. Modal kerjanya 1M, dibagi umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Jadi hasilnya 800 juta per tahun. Artinya penyusutannya sama per tahun, yakni 800 juta. Ini kemudian kita masukkan ke dalam tabel ya. Ini dalam ribuan, jadi dalam ribuan. Kemudian penyusutannya sama, EAT-nya kita langsung ambil saja dari soal. Penyusutannya sama, 800 juta per tahun. Kemudian kas bersihnya ini adalah jumlah EAT ditambah penyusutan untuk setiap tahunnya. Berarti 950 tambah 800 sama dengan 1.750.000. Kemudian DF-nya di sini adalah 20%. Bagaimana mencari DF? Berarti di sini teman-teman menggunakan rumus ini. DF untuk tahun 1 berarti 1 per 1 tambah DF pangkat 1. Di sini berarti 1 per 1 tambah DF-nya 20% berarti 0,2 pangkat 1 dapat 0,833. Kemudian DF untuk tahun 2 adalah 1 per 1 tambah 0,2 karena tahun 2 N-nya di sini adalah 2. Berarti didapatkan 0,694. Nah, begitu seterusnya sampai tahun 2008. Kalau misalkan tahun 2008 berarti 1 per 1 tambah 0,2 pangkat N-nya adalah 5 gitu. Nah, nanti PV kas bersih ini didapatkan dari 0,833 dikali 107.750. Nah, hasil pengaliannya ini nanti dikurang, berarti 107.1750 dikurang hasil pengalian bunganya, dan nanti dapatnya adalah 1.457.750. Begitu seterusnya. Berarti DF ini dikalikan dulu dengan prosetnya. Kemudian hasil pengalian DF dengan proset mengurangi proset dengan hasil pengalian antara proset dengan DF. Nanti dapat hasilnya segini. Kemudian nanti kita akumulasikan sampai dapat PV kas bersihnya berapa. Nah, berarti pertanyaan pertama sudah didapat bahwa berapa kas bersih yang diterima di akhir tahun, yakni sekitar 6 juta 8 berapa ini? 6 juta 8.600. Ini dalam ribuan gitu. Nah, ini pertanyaan pertama sudah didapat. Nanti kita cari lagi PP, ARR, NPV, IRR, PI. Nah, dan menentukan layak atau tidak. Nah, ini kita nanti di video berikutnya ya, adik-adik.